sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan yang pastinya di-share ya, supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten baru yang mungkin bermanfaat buat sebagian orang. Terima kasih, selamat menonton! Oke, kali ini saya mau memenuhi permintaan yang ada di komen saya di video sebelumnya. Di sini saya mau buat aquascape simple banget, ukuran 15 25. Untuk tingginya sendiri itu custom 25 cm. Dan ini saya buat seminimalis mungkin dengan menggunakan ada 3 pilihan nih. Saya ada pasir silika, ada pasir marmer, dan yang terakhir itu ada pasir malang. Nah, ini dia untuk pasir silikanya. Ini pasir marmernya lebih halus dan ini pasir malang kasar, dan saya menggunakan pasir marmer untuk video kali ini. Oke, silakan lanjut nonton. Seperti biasa, tanaman yang saya gunakan itu tanaman yang sangat-sangat mudah di maintenance, yaitu ada tanaman yang ini Egeria densa. Nah, ini dia Egeria densa. Nah, selanjutnya di kolam yang ini, styrofoam ini, saya menggunakan hornwort. Ini sejenis ganggang dan tidak berakar ya, yaitu sejenis ganggang, jadi tumbuhnya itu merambat di dalam air dan menyebar. Ini kita tinggal gunting aja, kita ambil yang masih segarnya, yang mudanya. Terus di sini juga kita ambil yang Egeria densanya juga nih. Nah, ini seperti ini, udah, ini juga tumbuh teman-teman, asal kena matahari aja. Dan ini kita gunakan seperlunya aja ya, nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu sedikit, karena ini juga nanti dia bakal tumbuh panjang dan menyebar. Tinggal kita trimming aja. Seminggu juga biasanya udah panjang teman-teman. Tinggal kita basahin dulu supaya tidak kering tanamannya. Oh ya, sedikit trik dari saya untuk mensiasati tanaman stem plant ini. Apalagi untuk pasir yang dangkal, saya menggunakan filter busa akuarium, dan di sini saya menggunakan benang juga nih. Ini benang fungsinya nanti untuk mengikat si filter akuarium ini supaya nanti si tanaman itu pada saat ditanam dia tidak mengambang atau keluar dari substrat ya. Ini sedikit tips dari saya dan ini selalu saya gunakan. Pertama, tanaman yang mau kita tanam tadi kita atur sedemikian rupa, kita gabungin aja supaya nanti dia seperti rumpun teman-teman ya. Ini hornwort dan Egeria densa, kita satuin aja supaya nanti tumbuhnya lebih cantik seperti rumpun nanti tumbuhnya ya. Nah, untuk hornwortnya sendiri awas terbalik ya. Kita cari batang yang paling tuanya, itu kita tempatkan di paling bawah supaya nanti tumbuhnya dia bisa tumbuh ke atas. Nanti kalau dia terbalik, nah susah juga ya tumbuhnya nanti dari dasar. Nah, yang tadi yang sudah kita atur itu tinggal kita bundel atau lilitin saja si kapas filter akuarium ini. Kita gunting, kita pakai seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak. Ini fungsinya supaya si tanaman ini tidak mengambang dan dia tetap menancap di dalam substrat. Setelah kita atur, tinggal kita ikatkan benang. Nah, nanti jadinya seperti ini kalau sudah kita ikatkan benang. Dan nanti kita tinggal tancapkan aja ke dalam substrat dimanapun yang kita mau. Dan ini bisa dipakai untuk segala size akuarium ya, khususnya yang substratnya dangkal teman-teman. Nah, untuk batunya sendiri saya menggunakan batu sungai, batu alam, biar kelihatan lebih natural aja. Ini kita pakai seperlunya juga. Oke, step 1 adalah pasir harus kita tuang dulu nih. Kita atur aja dulu.
Nah, setelah pasir masuk, itu masukkan sedikit air supaya nanti untuk mengatur layoutnya lebih enak dan tidak ada pasir yang mengambang nanti pada saat setelah kita setting. Nah, kemudian masukin si tanaman tadi, tinggal atur aja mau di sebelah mana. Dan biasanya untuk mempercantik sih ini bagusnya di sudut ya, atau di corner, di sudut akuarium. Dan ini bisa digunakan mau di dua sisi, kiri kanan ataupun satu sisi aja. Dan berhubung ini tanamannya panjang, ini sangat cocok untuk dijadikan bagian background atau latar belakang dari akuarium atau tanknya teman-teman. Oke, setelah kita tata masukin batu, saatnya proses penambahan sedikit pasir nih supaya nanti terlihat cantik ya, ada kontur juga, dan supaya tanamannya juga terlihat lebih cantik dengan kontur pasir yang lebih tinggi, supaya nanti displaynya atau penampakan dari tank ini tidak monoton. Selanjutnya kita isi aja air. Ini saya isinya ugal-ugalan ya, atau barbar, karena ini masih harus nanti dikuras lagi, tidak masalah. Yang penting air masuk dulu, sekali nanti si air yang keruhnya ini nanti kita buang. Kalau misalnya teman-teman mau ngisinya perlahan boleh, tidak masalah. Cuma di sini saya bikin sesimpel mungkin, jadi yang tidak mengerti cara ngisi air juga nanti ada triknya. Ini yang paling dasar dulu, ya udah kita isi dulu aja airnya sepenuh-penuhnya, tidak masalah. Karena nanti kita tinggal rapihin lagi si pasirnya. Karena ini tidak menggunakan pupuk dasar, jadi aman teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan pupuk dasar, disarankan jangan begini ngisinya, nanti itu si pupuk dasarnya malah kemana-mana teman-teman. Oke, setelah tahap pengisian air, nah masuk tahap pengurasan air. Untuk menguras air ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan selang. Fungsinya untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium ini. Bisa jadi sisa pasir, tanah, ataupun sisa-sisa daun yang copot. Pokoknya semuanya bisa tersedot menggunakan selang. Nah, kalau tidak punya selang, teman-teman bisa menggunakan gelas kecil atau mangkuk ya, yang masih muat ke dalam tanknya teman-teman. Itu tidak masalah, yang penting si airnya itu bisa terbuang semuanya. Kalau saya sih lebih senangnya pakai selang gitu, karena bisa masuk sedot semuanya. Nah, ini adalah proses terakhir, tips dimana sebagian orang mungkin tidak tahu. Kita menggunakan kresek supaya air yang masuk ke dalam tank ini tidak langsung menghantam pasir. Nah, kalau menghantam sudah pasti seperti yang tadi pertama, tuh pasirnya bakal kemana-mana dan pasti keruh. Nah, ini triknya teman-teman yang mungkin sebagian orang tidak tahu ya. Ini tips paling dasar untuk aquascaper teman-teman, cara mengisi airnya. Nah, gampang banget kan buat aquascape simple, mini, sederhana tapi elegan. Ya, ini dia tipsnya dan cara-caranya. Gampang banget kan, tinggal isi akuarium ini dengan ikan kesayangan Anda. Dengan catatan, jangan langsung diisi, tapi setelah 3 hari pengisian ikan baru boleh. Setelah airnya diganti juga sebanyak 50%. Oke. Nah, ini dia penampakannya setelah kita masukin ke dalam ruangan indoor. Ini dia aquascape simple, sederhana, modal pas-pasan. Dan kalau teman-teman punya tanaman lebih,
bisa tinggal dimasukin aja supaya lebih banyak jenis tanamannya. Oke, itu aja video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe-nya, komen, like, dan share. Thank you teman-teman sudah nonton. Thank you, terima kasih.